Demikianlah firman Tuhan di bawah judul Perikop Pentakosta ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita yang terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bersama Bapak dan Ibu. Kita ada dalam suasana sukacita hari yang ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga, atau hari yang ke-50 setelah Paskah, atau hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kita mengenal hari ini, seluruh dunia merayakan hari ini, atau hari ketuanan Roh Kudus yang disebut juga sebagai hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Hari Pentakosta dalam istilah Yahudi dipakai untuk hari raya 7 minggu untuk merayakan akhir masa panen. Dan dalam perjanjian baru, hari Pentakosta adalah hari ketuanan Roh Kudus, di mana Yesus yang naik ke surga, dia mengutus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bertugas untuk menciptakan dunia. Allah Anak atau pribadi kedua dari Tritunggal bertugas untuk menyelamatkan, mati di atas kayu salib. Dan setelah Yesus Kristus kembali ke surga, menempati tempat yang seharusnya dia tempati, maka hari ini kita, dalam tahun-tahun ini, kita dalam peran pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Hari ketuanan Roh Kudus atau hari Pentakosta memulai hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi sekarang kita ada dalam zaman Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mereka satu dalam tiga, tiga dalam satu, tidak terpisahkan, tidak terbagi, tetapi punya tiga pribadi yang berbeda dalam satu keesaan yang kekal. Sehingga hari ini Roh Kudus diberikan bagi kita semua orang-orang yang percaya, dan pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang manis, sopan, dan teratur. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, saya punya sebuah sarung tangan, dan saya punya pujilah Tuhan. Maaf sudah tidak ada sampulnya. Pujilah Tuhan saya taruh di sebelah kanan, dan sarung tangan ini saya taruh di sebelah kiri saya. Lalu saya memerintahkan sarung tangan, ambillah pujilah Tuhan.
Kira-kira bisa? Hei, sarung tangan, ambillah, pujilah Tuhan. Sarung tangan tidak bekerja dan melakukan apapun. Tapi ketika saya mengenakan sarung tangan ini, saya pakai dulu. Saya pakai sarung tangan ini, lalu otak saya memerintahkan sarung tangan, ambillah, pujilah Tuhan. Bisa diambil. Lihat perbedaannya, sarung tangan yang sudah dikenakan, ambillah, pujilah Tuhan. Saya bisa ambil, pujilah Tuhan. Apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari peragaan ini? Sekali lagi, sarung tangan, ambillah, pujilah Tuhan. Cepat, ambil. Dia tidak melakukan apapun. Tapi ketika saya menggunakan sarung tangan ini, lalu otak memerintahkan untuk mengambil pujilah Tuhan, maka sarung tangan ini bisa mengambil pujilah Tuhan. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari peragaan ini? Sarung tangan ini manusia, dan tangan ini seperti Roh Kudus. Manusia tanpa Roh Kudus sama seperti benda mati yang tidak punya kuasa, tidak punya upaya untuk memperoleh dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tanpa Roh Kudus, ketika Bapak dan Ibu melakukan perbuatan baik, perbuatan itu hampa, tawar, dan tidak punya dampak apapun. Tapi ketika Bapak dan Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus dan Bapak Ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka yang menggerakkan itu bukan hati kita, tetapi Roh Kudus yang penuh dalam hidup kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari Pentakosta adalah hari ketuaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam setiap orang-orang percaya. Dan yang pertama dicurahkan kepada para murid. Di ayatnya yang pertama, ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, lalu turunlah dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan ayat 3, tampaklah kepada mereka seperti nyala lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dalam bentuk teofani atau penampakan Allah datang seperti Roh Kudus, bukan angin, tetapi seperti. Garis bawahi kalimat itu di ayat kedua. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti. Jadi bunyi itu begitu. Itu tiupan angin. Roh Kudus turun dalam teofani. Dia turun seperti bunyi tiupan angin. Dan dia turun dalam lidah-lidah seperti nyala api. Kalau Bapak Ibu menggunakan majis, itu nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada para murid saat. Dan dari pekerjaan Roh Kudus, para murid tiba-tiba bisa berbahasa-bahasa lain, seperti yang tercatat mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mereka menggunakan bahasa-bahasa lain. Tetapi bahasa-bahasa lain tidak sama dengan karunia berbahasa roh seperti yang ada dalam 1 Korintus, glosolalia. Bahasa-bahasa lain dalam Kisah Para Rasul bukan bahasa-bahasa yang sama seperti yang tertulis dalam 1 Korintus. Bahasa-bahasa roh yang sekarang ini juga ada di beberapa tempat, di tempat-tempat gereja-gereja tetangga kita itu. Saya tidak alergi dengan bahasa roh, Protestan tidak alergi dengan bahasa roh. Tetapi ketika bahasa roh bisa ditafsirkan, dimengerti, dan kita tahu makna dari ucapan itu untuk memuliakan Allah, itu benar adalah bahasa roh. Karena ada yang punya karunia
menafsir, ada yang punya karunia berbahasa roh, ada yang punya karunia mengajar. Jadi bahasa roh bukan hafalan yang dari beberapa tempat sama, tetapi bahasa roh yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul adalah para murid berbahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk pada saat itu. Mulai dari ayatnya yang ke-9, bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Para murid, orang-orang percaya yang tadinya tidak tahu bahasa itu, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa dari berbagai tempat untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi Roh Kudus memenuhi para murid, membakar semangat para murid untuk menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu apa respon kita terhadap anugerah hari Pentakosta saat ini? Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak membuka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita seperti sarang tanah yang tidak punya daya dan upaya untuk melakukan apapun. Kalaupun kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan hanya sebatas perbuatan-perbuatan karena kita orang baik, bukan atas gerakan Roh Kudus. Kita melayani Tuhan karena tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, bukan karena gerakan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan, kita beribadah, kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan kehendak firman Tuhan hanya karena kita orang Kristen, bukan karena pekerjaan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu merasa hampa, tawar, dan tidak punya rasa apapun menjadi orang Kristen? Pernah? Kayaknya bosan ke gereja, kayaknya bosan melayani, kayaknya bosan baca Alkitab, karena itu seperti sebuah perbuatan kewajiban. Karena Bapak dan Ibu mungkin belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita hadir ke gereja hanya karena kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita baca Alkitab hanya karena kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita tidak punya rasa, kita tidak punya passion, kita tidak punya sesuatu yang terkutip dalam hati kita bahwa saya harus ke gereja, saya harus beribadah, saya harus melayani, saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati kita, kehidupan kita, iman kita seperti orang-orang yang hampa. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di ayatnya yang kedua sembunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti angin, tidak kelihatan, tetapi dirasa. Angin kan tidak kelihatan, tetapi kalau angin bertiup, sejuk rasa. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak perlu terlihat bekerja, tetapi pekerjaannya menyejukkan. Jangan bilang, oh kalau bukan karena saya, mau jadi. Itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa terlihat, tapi pekerjaannya menyejukkan. Kehadirannya menyejukkan, pribadinya menyejukkan, dan kehidupannya memberikan kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ada Bapak Ibu yang begitu? Sejuk, puji Tuhan. Yang kedua, di ayatnya yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus yang hinggap kepada para murid saat itu, mereka yang terbakar seperti nyala-nyala api. Inilah baptisan Roh Kudus sekali sepanjang sejarah dan tidak akan terulang lagi untuk kedua kalinya. Baptisan Roh Kudus. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah mereka yang terbakar semangatnya, yang kembali semangat untuk melayani
dengan kepenuhan Roh Kudus saat ini? Sudahkah Bapak dan Ibu dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah hati kita benar-benar kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup memuliakan Tuhan sebagai kawan sekerja untuk menerima mahkota keselamatan yang dijanjikan Allah oleh orang-orang yang berkenan kepada kita. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 21 dan ayatnya yang ke-22 selalu saya sampaikan. Galatia pasal 5, 22, 23. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Cara mengukur Bapak dan Ibu sudah dipenuhi adalah sudah kita punya buah roh. Itu saja. Cara mengukur hidup kita, apakah kita sarung tangan mati atau sarung tangan yang hidup? Sudahkah Roh Kudus hadir memenuhi kita? Sudahkah kita punya kasih untuk memuji Tuhan? Sudahkah kita punya kesabaran untuk melayani Tuhan? Sudahkah kita punya kebaikan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki? Sudahkah kita punya kelemah lembutan dalam keluarga kita? Sudahkah kita punya kemurahan yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 23, 22, dan 23. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, dalam perayaan Hari Pentakosta saat ini, kita diingatkan untuk membuka hati kita penuhi dengan Roh Kudus. Tinggalkan amarah, dendam, iri hati, dan segala penyakit hati di dalam doa kita. Lalu bukalah hati kita, terima Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang sejuk, kita menjadi orang-orang yang terbakar dalam semangat melayani, dan kita menjadi sarung tangan yang dipenuhi oleh Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat membuka hati kita, menerima kuasa Roh Kudus, dan selamat membawa buah roh dalam kehidupan kita untuk mencerminkan